semuanya, kenalin nama aku Salsabila SV Azahra, biasa dipanggil Eca. NIM aku 2336701. Aku berasal dari Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini aku akan menganalisis suatu brand present. Aku mengangkat brand Philadelphia Sushi sebagai tugas dari manajemen sosial media. Analisis kali ini itu bakal berdasarkan konsep dari modul pertemuan 3 mengenai objective of organizational and brand present on social media. Jadi Philadelphia Sushi ini merupakan brand sushi yang cukup viral dan ini dikenal dengan signature roll-nya yang menggunakan salmon yang tebal, juga dikombinasikan dengan cream cheese yang berlimpah. Awalnya itu sebenarnya populer di Bali, kemudian dia buka cabang di Jakarta. Popularitasnya ini sangat didorong oleh konten-konten yang viral di sosial media, Instagram dan juga TikTok. Selain itu, packaging mereka juga cukup menarik dengan menggunakan kayu. Ini memberikan kesan yang lebih premium dibandingkan sushi lainnya. Dan brand ini itu sempat viral karena beberapa influencer ini membuat konten review dengan judul seperti review sushi 1 juta, review sushi 2 juta. Cara nggak sengaja membangun persepsi sushi ini itu makanan yang sangat fancy. Terus di sosmed juga pernah rame nih, ada salah satu influencer yang just tip sushi mereka dari Bali ke Jakarta mungkin ya, dan itu sushinya basi. Dan ada juga beberapa kontroversi yang ikut membuat sushi ini semakin dikenal. Oke, mungkin itu aja beberapa fakta menarik tentang brand ini. Kemudian kita bakal lanjut ke tujuan kehadiran brand di sosial media. Jika dianalisis berdasarkan modul, salah satu tujuan utama dari kehadiran Philadelphia Sushi di media sosial ini adalah untuk meningkatkan brand awareness. Konten-konten mereka sangat visual dan dibuat menarik agar pengguna itu berhenti untuk scrolling dan memperhatikan produk mereka. Selain dari awareness, tujuan lainnya adalah brand positioning. Philadelphia Sushi ini berusaha untuk memposisikan diri mereka sebagai sushi yang premium. Selanjutnya adalah untuk konversi penjualan, di mana sosial media mereka ini juga mengarahkan audiens melakukan pembelian melalui WhatsApp ataupun platform delivery seperti Food, Google GrabFood. Ini menunjukkan bahwa sosial media mereka itu bukan hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk mendukung aktivitas bisnis dari brand mereka itu sendiri. Selanjutnya, konsistensi antara tujuan dan konten. Nah, dari segi konsistensi ini sebenarnya brand ini cukup kuat dalam mempertahankan identitas visualnya. Mereka itu sering ngegunain warna hijau signature mereka sebagai warna utama setiap kontennya. Namun juga ada perdebatan nih dari netizen karena mereka seringkali menggunakan AI dalam pembuatan visual konten pada feeds Instagram dan juga cover TikTok mereka. Netizen ini menganggap hal ini itu kurang kreatif atau bahkan tidak etis, tapi pihak brand Philadelphia Sushi ini menyatakan bahwa AI hanyalah alat dan kreativitas tetap berasal dari manusia. Jadi mereka menganggap AI ini sebagai pembantu mereka dalam merealisasikan ide-ide menarik dari otak mereka sendiri. Selanjutnya kita analisis dari positioning brand. Positioning yang dibangun oleh Philadelphia Sushi ini di media sosial dapat dilihat sebagai premium viral sushi brand. Mereka ini ingin sekali dikenal sebagai brand sushi yang berbeda dari sushi biasanya. Mereka mengedepankan kreativitas dari sushi mereka. Dan karena pada awalnya Philadelphia Sushi ini hanya tersedia di Bali, jadi sehingga itu menciptakan kesan yang lebih eksklusif nih dari sushi mereka karena hanya bisa didapetin di Bali sebelumnya. Jadi semua strategi dari mereka ini sangat berhasil dan cukup membuat hype brand ini dan cepat dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, analisis dari engagement dengan audiens. Salah satu hal yang cukup menarik nih dari Philadelphia Sushi ini adalah cara mereka membangun engagement dengan audiens, di mana brand ini itu seringkali membuat konten yang merespon komentar netizen, termasuk komentar kritik ataupun hate comment. Biasanya itu dibuat dalam bentuk voice over sambil menampilkan proses pembuatan sushi mereka. Strategi ini membuat konten mereka terasa lebih personal dan memicu banyak diskusi dalam kolom komentarnya. Namun strategi ini juga memiliki banyak resiko karena beberapa netizen itu merasa bahwa cara komunikasi dari brand ini terkadang terlihat defensif atau terlalu konfrontatif. Selanjutnya, kontroversi yang memunculkan awareness. Nah, salah satu
satu yang juga membuat brand ini terkenal adalah karena adanya beberapa kontroversi yang sangat ramai dibincangkan di sosial media. Salah satunya itu adalah video dari proses pembuatan sushi mereka, di mana sushi chefnya ini terlihat tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan proses pembuatan sushi. Itu saja memicu banyak kritik dari sebagian netizen dan mempertanyakan aspek higienitas dari brand ini. Namun pihak brand ini itu menjelaskan bahwa dalam tradisi sushi yang berada di Jepang, sebenarnya banyak dari sushi chef itu sendiri tidak menggunakan sarung tangan karena mereka harus merasakan tekstur dari nasi dan ikan secara langsung. Nah, perdebatan ini justru membuat brand ini itu sering dibicarakan di sosial media secara tidak langsung, yang menyebabkan meningkatkan awareness. Dan dari sisi konversi, indikasinya dapat dilihat dari tingginya permintaan orang-orang terhadap produk mereka, serta ekspansi cabang dari Bali ke Jakarta. Oke, baik, selanjutnya mengenai indikator keberhasilan brand ini berada di sosial media. Brand ini tuh sangat cukup berhasil dalam membangun awareness dan juga engagement. Konten mereka ini sering mendapatkan banyak views, komentar, dan diskusi dari netizen. Bahkan beberapa kontroversi yang muncul juga ikut meningkatkan interaksi dan membuat brand ini semakin viral. Oke, jadi kesimpulannya Philadelphia Sushi ini sangat berhasil dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk membangun awareness dan juga positioning dari brand mereka itu sendiri sebagai sushi premium yang viral. Namun strategi komunikasi mereka yang cukup konfrontatif ini, serta beberapa kontroversi seperti penggunaan AI tadi dan perdebatan tentang originalitas konsep juga mempengaruhi persepsi publik tentang brand ini. Dan meskipun demikian, dari perspektif manajemen media sosial nih, brand ini itu menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk membangun hype, diskusi publik, dan meningkatkan popularitas produk. Oke guys, sekian hasil analisis aku mengenai brand Philadelphia Sushi sebagai tugas dari manajemen sosial media. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!